balapan bener kabeh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Teluk, Bapak Kepala Kawan. Yang terhormat Bapak Dinas Koperasi dan Pengelolaan Sumber Daya yang warga mencari dari hari. Yang saya hormati Bapak Agama, Bapak Masyarakat, serta yang saya muliakan Bapak dan Ibu Kepala Daerah yang sudah hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Diberikan kesempatan kepada saya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa yang terhormat Bapak Irfan Supono SE dari Dinas Koperasi Kabupaten Karawang. Alhamdulillah dan terima kasih sudah hadir dan berada di aula desa Ciluru. Dan yang saya hormati ada Bu Enda dari Pertanian Desa atau Kemendes, juga ada Bapak Kansana atau Bapak Asi dari Pertanian Desa juga sudah dapat hadir. Dan yang saya hormati ada Ketua DPD dan seluruh anggota DPD dan juga Pak Sekdes, Bapak Pemerintahan Desa yang dapat hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan yang saya hormati Ibu Ketua TPPKK dan juga yang saya hormati dari Dinas Kesehatan mewakili Ibu Bidan dari Puskesmas Ciluru. Dan yang saya hormati para kelompok tani, gapoktan dan juga Bapak dan Ibu yang alhamdulillah sudah mendapatkan waktunya untuk dapat hadir di aula desa Ciluru, tentunya dalam acara musyawarah desa khusus pembentukan pengurus operasi desa Merah Putih Desa Ciluru di Kabupaten Karawang. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bermusyawarah dan memuliakan tentunya dalam rangka untuk menjalankan terkait dengan program di mana program pemerintahan berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 terkait dengan pembentukan operasi
koperasi desa daerah putih di desa Jeruk. Alhamdulillah luar biasa, semuanya dari tokoh para petani juga hadir, tokoh pemuda juga seluruh para pengurus dan jajaran ketua umum desa hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kita diberikan keberkahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya kita dipercayakan kepada kita, yakni Habibana wa Nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa pada keluarganya, para sahabatnya, tapi tentunya sampai kepada kita selaku umatnya, yang insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberikan syafaat sampai dengan di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu seluruh yang hadir di sini, tentunya atas nama pemerintah desa kami di Desa Jeruk tentunya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir, dan juga kami sangat mengapresiasi dengan adanya program mengenai program operasi merah putih desa yang harus ditutup dan sudah diinstruksikan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo, di mana berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 mengacu kepada Undang-Undang tahun 1945 pasal 33 mengenai perekonomian disusun berdasarkan asas musyawarah dan kekeluargaan. Tentunya di mana operasi ini adalah salah satu sarana dan prasarana untuk bisa dapat membantu dan mengembangkan mengenai tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya kita sebagai warga masyarakat dan juga warga negara Indonesia, di mana instruksi Presiden yang sudah disampaikan dan harus kita dapat bentuk dan kita dapat laksanakan, tentunya bukan hanya di Desa Jeruk saja, di mana di hampir 7.500 sampai dengan 8.000 desa di seluruh Indonesia harus terbentuk dengan operasi merah putih. Ya, mudah-mudahan dengan adanya hal itu, di mana kaitan dengan kita ke depan, kita bisa menjalankan program-program tersebut, tentunya dapat menjadi sasaran yang baik buat kita semua untuk lebih menumbuhkan dan mengembangkan dan meningkatkan semua perekonomian baik di sektor kaitan dengan pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang lainnya, supaya ke depan bisa dapat terwujud. Kenapa? Karena di sini kita harus bisa dapat menjalankan ini terkait dengan operasi merah putih ini. Bisa bagaimana caranya kita bisa menggali salah satu basis yang bisa kita gali dengan kaitan dengan otonomi daerah yang ada di kita, di mana kita di sini sudah jelas adanya kaitan dengan lahan tanah yang masih produktif di Desa Jeruk ini kurang lebih sekitar 250 hektar area, dan juga di mana kita di sini juga termasuknya ada perikanan, di mana di sini juga kita masih adanya peternakan, dan juga ada beberapa potensi yang dapat kita harus bisa gali dan bisa kita jalankan. Mudah-mudahan dengan adanya operasi merah putih yang secara serentak pada hari ini di tanggal 6 Mei 2025, yang mana seluruh Kabupaten Karawang melaksanakan mengenai tentang pembentukan operasi. Ya, mudah-mudahan kita semuanya harus support dengan kaitan dengan program tersebut. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan izin juga Pak Irfan, salah satu dari Dinas Koperasi Kabupaten Karawang, dan juga Pak Asim Bu Enda dari pendamping desa, izin menyampaikan di mana tahapan-tahapan yang sudah kita laksanakan kaitan dengan pembentukan koperasi ini. Dari awal tanggal 28 April kemarin kita melaksanakan sosialisasi mengenai tentang koperasi, dan alhamdulillah di tahapan yang kedua di tanggal 2 Mei 2025 kemarin kita sudah melaksanakan mengenai tentang Pramusdes, di mana Pramusdes itu sendiri juga alhamdulillah kita dihadiri oleh BPD dan beberapa tokoh masyarakat yang tentunya kita kemarin membahas dan memusyawarahkan mengenai tentang di
mana kaitan dengan organisasi koperasi. Dan izin juga menyampaikan Pak Irfan selaku dari Dinas Koperasi bahwa kami dari hasil Pramusdes, alhamdulillah kita sudah mengaklamasikan mengenai tentang salah satu ketua karena pada hari ini adalah kebetulan itu para pengurus. Salah satu ketua koperasi yang lengkap secara aklamasi dan juga dihadiri oleh seluruh anggota desa, di mana kita sudah mempunyai salah satu ketua koperasinya, yaitu Bapak Irfan. Maaf, lupa lagi nama keseluruhannya. Bapak Irfanda SH, ya. Bapak Irfanda SH berdomisili di Dusun Munjul Kidul. Beliau adalah salah satu awalnya itu ketua Panwas di kecamatan. Yang alhamdulillah beliau kemarin terpilih dari hasil musyawarah. Bapak Irfanda SH selaku ketua koperasi. Tentunya ini bisa dapat disampaikan supaya nanti itu cepat ya. Coba untuk Pak Irfannya berdiri supaya semuanya tahu ketua dan untuk selanjutnya mungkin nanti gimana kaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan urusan akan kami kembalikan kepada panitia penyelenggara itu dan dengan negara yang terutama kepada Badan Pemusyawaratan Desa. Dan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita laksanakan terkait dengan operasi merah putih di Desa Curug itu, yang paling terutama adalah nanti bagaimana ke depan untuk dapat memajukan Desa Curug kita ini ke depan lebih baik dan lebih sejahtera kembali, dan lebih sejahtera ke depan. Itu juga Pak. Dan berharap siapapun juga yang nantinya akan terpilih dan ikut dalam organisasi di Koperasi Merah Putih ini, baik para pengurusnya, kami atas nama pemerintahan desa berharap semuanya adalah orang-orang yang mempunyai integritas, orang-orang yang mempunyai akuntabilitas, orang-orang yang bisa bertanggung jawab. Bukan hanya orang-orang yang teoritis saja, tapi orang-orang yang sifatnya harus menjadi pelaku dan bagaimana bisa bertanggung jawab demi untuk memajukan Desa Curug kita ke depannya lebih baik dan lebih sejahtera. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembukaan ini. Dan tadi kalau pembukaannya sudah dibacakan ya, pembukaannya oleh komisi. Ya, itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, dan jadilah jiwa visioneri ke depan demi dan untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Ya, terima kasih. Khairul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional, dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan setiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing. Warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin tamu undangan yang saya hormati, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, alangkah baiknya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qalimina wa zuriyatina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam li sahabati wa sahbihi ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah liman huwa majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li ajli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi biha bi jami'i ahwali wal aqwal wa tadbirna biha jami'a ahliya wa tuhirna bihi bi jami'i syai'at wa tarfuna biha inda ta'ala darajat wa tubaliguna biha aqsal من جميع خيرك وحياتك وفضلك اللهم إني أعوذ بك من جميع البلاء ودرك السقام وسوء القدر وسخطة الأعداء اللهم اغفر لي ذنوبي والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وعليك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله لا إله إلا هو على عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسألك العزة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. Dan acara selanjutnya yaitu pembahasan penjelasan maksud dan tujuan pembentukan koperasi desa yang mana dibawakan oleh Dinas Koperasi, yaitu yang terhormat pada Bapak Irfan Sutikno SDM. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, yang terhormat pendamping desa Ibu dan Bapak, yang terhormat yang punya acara Ketua BPD, juga pada tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak dan Ibu yang hadir di Aula Desa Curug. Maksud dari pembentukan Koperasi Merah Putih adalah memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha kolektif berbasis kebutuhan lokal. Artinya bisa jadi antara desa Curug dengan desa yang lain itu berbeda. Makanya pengurus terpilih silakan nanti gali potensi desanya. Karena seperti kita ketahui, masing-masing desa kebutuhannya berbeda. Contoh yang tadi di desa mana tadi? Karanganyar itu walaupun sama-sama kecamatan Kelari, kayaknya di sana lebih konsen ke pertanian. Makanya tugas pengurus terpilih untuk menggali potensi desanya. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kemandirian ekonomi desa, mengurangi ketergantungan kepada tengkulak dan rentenir. Nah, saya juga baru tahu ternyata di tengkulak ini biasanya ada ketika panen ya Pak ya. Nah, katanya kesulitan di desa kami Pak ketika panen itu kesulitan untuk menjual hasil panennya. Makanya mau nggak mau dijual ke tengkulak-tengkulak dengan harga yang seenaknya. Makanya harapan kami ketika di situ ada koperasi, artinya nanti koperasi lah yang mencari jalan keluarnya, termasuk mulai dari pasca tanam sampai nanti panen, menjual hasil panennya. Untuk membangun kemandirian ekonomi
desa udah tadi. Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah untuk membentuk koperasi di tingkat desa atau kelurahan sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Nah, instruksi Presiden nomor 9 itu sebagai percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan di Kabupaten Karawang. Seperti kita ketahui, ada 309 koperasi Pak, nanti yang tanggal 12 Juli kami launching. Makanya kemarin bersama pendamping desa juga untuk mempercepat pendirian koperasi. Memang ada miss Pak, ketika kita diadakan Musdesus itu anggapannya sosialisasi, padahal sekarang itu udah masuk pembentukan. Makanya mending langsung ke teknis. Yang pertama yang kita harus perhatikan itu nama koperasi Pak. Nama koperasi itu nggak boleh sama menurut Permen 12. Artinya Desa Curug ini kemungkinan ada nggak gitu Pak Curug misalkan. Kalau misalkan ada nih kira-kira nih di daerah Bandung nama Curug, itu artinya apa? Pasti nanti salah satu desa akan ditolak Pak oleh sistem. Makanya di Juknis itu dikatakan bahwa penamaan koperasi boleh ditambahkan kecamatan. Artinya apa? Boleh ditambahkan koperasi Merah Putih Desa Curug Kecamatan Kelari untuk meminimalisir nanti ditolak oleh sistem. Ya misalkan kalau misalkan apa ya, desa kita keluar dulu SK-nya, nanti yang lain yang ditolak. Nah berbeda kalau misalkan desa Curug yang di kabupaten lain atau kota lain lebih dulu keluar, nanti otomatis pas kita mengajukan badan hukum nanti ditolak karena sama namanya dengan desa yang lain. Makanya saran kami melalui Musdesus ini silakan disepakati nama koperasinya. Mau ditambah kecamatan maka, ataupun pengen sama kabupatennya juga maka, itu boleh. Itu satu. Terus yang kedua adalah alamat kedudukan koperasi. Nah, di Juknis dijelaskan bahwa untuk kantor koperasi itu yang boleh digunakan satu aset desa, kedua aset pemerintah. Kalau misalkan di desa ini ada aset pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah atau provinsi. Nah, makanya ini kan koperasi baru. Koperasi baru artinya modalnya pun belum ada, makanya boleh menggunakan aset desa. Kebetulan Pak Kepala Desa sebagai pengawas nanti ikut juga memimpikan Pak untuk kantornya juga sebagai transaksi nanti. Nah ini alamat kedudukan jelas. Terus pembahasan wilayah keanggotaan. Wilayah keanggotaan itu ada di resume rapat Pak. Nanti disebutkan itu wilayah keanggotaannya hanya desa. Untuk apa ya, karena ini kan koperasi desa Pak, jadi anggotanya pun nggak boleh di luar dari desa dulu. Makanya harus diproteksi biar nggak jadi nanti jadi masalah ke depan. Takutnya salah penulisan disebutnya di situ kabupaten, kota. Nah, nanti saya walaupun bukan orang sini bisa jadi anggota di sini. Gitu. Makanya khusus untuk wilayah keanggotaannya hanya yang ber-KTP atau warga sendiri. Terus jangka waktu pendirian koperasi itu boleh tidak terbatas. Artinya selama koperasi ini berdiri, koperasi masih boleh melakukan transaksi. Yang kedua itu, nah ini modal, kaitan dengan modal itu, modal koperasi ini kan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah kalau ada, nanti ada dana cadangan. Nah simpanan pokok ini satu kali ketika kita menjadi anggota. Nanti tolong dirumuskan berapa besaran simpanan pokok. Untuk simpanan pokok ini bisa diangsur. Misalkan, waduh keberatan nih kalau misalkan harus sekali bayar, boleh diangsur 3 kali boleh. Nanti tinggal dituliskan di anggaran rumah tangganya. Misalkan 50.000 boleh diangsur 3 kali boleh.
Nah, nanti ada simpanan wajib. Simpanan wajib itu dibayarkan sebulan sekali. Besarannya berapa? Silakan disepakati di anggota, di rapat anggota. Karena kekuasaan tertinggi di koperasi itu rapat anggota. Mutlak. Jadi, terus yang selanjutnya adalah pembahasan pengurus dan pengawas. Nah ini Pak, makanya kenapa saya bilang koperasi desa ini unik, karena minimal 5. Kalau koperasi yang lain minimal 3. Ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah di koperasi desa ini itu minimal 5, ditambah wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan. Artinya apa? Nanti wakil ketua bidang usaha ini nanti lebih ke usaha, lebih contoh ke usaha. Seperti kita ketahui, koperasi di desa ini ada 8 usaha yang mesti dilaksanakan. Silakan, walaupun memang kita belum kebayang nih mau usaha apa, nggak apa-apa, ditulis aja di anggaran dasar usaha kita apa aja, biar nanti nggak harus merubah anggaran dasar. Karena ketika ada penambahan usaha, terus di usaha yang mau kita jalani ini nggak ada di anggaran dasar, artinya apa? Kita harus merubah anggaran dasar ke notaris, dan itu pakai biaya, otomatis pakai biaya. Makanya walaupun kita belum kebayang usahanya apa, nggak apa-apa ditulis saja di anggaran dasar. 8 usaha item yang 8 usaha itu, atau boleh 9 boleh ditambahkan. Sebanyak-banyaknya boleh tuh. Kalau misalnya yang nasional jangan terlalu banyak. Ya, ketua. Nah, kita harus memilih ketua, dan alhamdulillah sudah terpilih Bapak Irfan Hamzah. Selamat atas terpilihnya. Gimana? Bapak itu setuju nggak? Bapak Irfan dipilih menjadi ketua. Bapak itu siap menjadi anggota? Siap ya? Siap ikut wajib? Jadi soalnya ragu-ragu Pak. Ya, asal ada usahanya pasti Pak, pasti. Karena koperasi desa ini program strategis pemerintah, otomatis nanti disupport oleh pemerintah. Gitu. Yang penting yaitu tadi pengurusnya, nanti pengawasnya juga berperan aktif lah, artinya sering komunikasi dengan kami. Itu paling itu. Berarti kita ini dulu ya, pemilihan dulu ya. Pemilihan dulu. Karena yang di sebelah itu udah terpilih Pak. Begitu ini langsung dikumpulkan dan disepakati gitu. Biar enak, mumpung rapat, artinya apa? Biar forum. Karena koperasi ini kekuasaannya kan dari rapat, gitu. Biar sekaligus enak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sambil menunggu apa nanti terpilih. Ya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tentunya menjelang sore. Salam sehat selalu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Curug beserta Ibu, yang terhormat Bapak Irfan dari Dinas Koperasi Kabupaten Karawang, yang terhormat Bapak Ibu pendamping desa, yang pertama dan Bapak Hasim, dan yang kedua Ibu Eda. Yang kami hormati para ketua pimpinan lembaga yang ada di Desa Curug, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh nelayan, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Izinkan kesempatan hari ini atau sore ini, mohon maaf sebentar ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini Selasa tanggal 6 Mei 2025 bertepatan dengan jam 13.00 hari dapat dimulai.
sekalian semuanya hadir untuk menghadiri musyawarah desa khusus pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Salawat beserta salam mugia-mugia senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat dari Nabi di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan kami pada kesempatan hari ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, apa itu musdes? Apa itu landasan musdes, landasan hukum musdes? Dan siapa ada yang dihadir ataupun yang diundang dalam musdes? Musdes adalah musyawarah desa. Ketika memang dilaksanakan musdes berarti ada hal sesuatu yang memang harus dibahas. Itu musdes. Yang kedua, apa landasan hukum musdes? Landasan hukum musdes adalah peraturan Menteri Desa, Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kandidasi nomor 16 tahun 2019. Itu dasar hukum musdes. Siapa yang diundang dalam musdes? Yang berhak diundang dalam musdes satu adalah pemerintah desa. Kedua, badan permusyawaratan desa. Ketiga, unsur masyarakat. Apa yang tadi disebutkan unsur masyarakat terdiri dari satu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh kesehatan, tokoh penajir dan lain sebagainya yang bersifat ketokohan. Ketika memang Bapak dan Ibu sekalian di lingkungan Bapak masing-masing ditokohkan oleh masyarakat, di lingkungan Bapak Ibu, Bapak berhak untuk diundang dalam rapat musdes ini. Itu Pak pengertian musdes dan seluruh musdes. Selanjutnya, izinkan kami selaku pimpinan musyawarah musdes ini untuk membacakan kata tertib. Jadi biar tertib, biar menghasilkan keputusan yang efektif. Maka kami di sini membuatkan satu kata tertib yang harus ditaati oleh peserta semuanya. Baik, yang pertama adalah peserta musyawarah desa berasal dari pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat desa yang diundang secara resmi sebagai peserta musyawarah desa. Kedua, peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan. Jadi kan pertanyaan apakah Bapak Ibu sudah atau menandatangani daftar hadir Pak? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya yang ketiga, musyawarah desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah desa. Keempat, peserta musyawarah desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah. Jadi ketika memang Bapak Ibu bawa keluar ruangan, ini biar tertib semua harus izin dulu terhadap pimpinan rapat, pimpinan musyawarah. Baik, selanjutnya yang kelima, peserta sebagai maksudnya atas memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Keenam, pimpinan musyawarah desa menjaga agar permusyawaratan desa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan tata tertib musyawarah desa. Demikian Pak tata tertib yang tadi telah dibacakan. Mudah-mudahan dengan tata tertib ini musdes ini menghasilkan keputusan yang sangat efektif untuk kemajuan desa Curug yang tercinta ini. Baik, selanjutnya di dalam acara, susunan acara memang adalah untuk pemilihan nama dulu. Nama dulu. Disepakati untuk nama koperasi dulu Pak. Nah di sini kami sudah mempunyai satu nama, yaitu Koperasi Desa Merah Putih Curug Klari. Apakah dapat disetujui?
untuk nama koperasi. Koperasi merah, koperasi desa merah putih Curug Kelari. Mohon izin Pak Pendamping, apakah memang pakai kecamatan nomor tersebut tidak desa? Ya, lanjutkan ya. Oke, terima kasih. Jadi sudah Pak ya. Alhamdulillah untuk nama koperasi yaitu Koperasi Desa Merah Putih Curug Kelari. Baik, untuk selanjutnya untuk susunan pengurus. Kemarin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bahwa ada tahapan-tahapan sebelum Muskes ini. Kami dengan pemerintah desa sudah melaksanakan pra-Muskes sebanyak 2 kali. Kami melihat, kami mengundang orang-orang ataupun nama-nama yang memang dianggap sama kami adalah mampu untuk memimpin bidang koperasi, Pak. Jadi beliau dari segi pendidikan, visioner dan lain sebagainya. Kami melakukan interview secara face-to-face, baik dengan kami sebagai lembaga, baik dengan pemerintah desa dalam hal ini dalam Bapak Kepala Desa. Baik, kami akan bacakan untuk susunan pengurus Koperasi Desa Merah Putih Curug Kelari. Untuk kedua, Bapak Irfan, alamat tempat tinggal Dusun Mendul Kidul, RT 32 RW 06 Desa Curug, Kecamatan Kelari. Apakah dapat disetujui? Alhamdulillah. Untuk Pak Irfan silakan berdiri, Pak. Silakan dibaca. Baik. Dilanjutkan, Pak. Untuk posisi sekretaris kami amanahkan kepada Bapak Yasin, domisili Dusun Kerja 2 RT 20 RW 03 Desa Curug, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Apakah dapat setuju? Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk posisi bendahara. Di sini secara kebetulan diwajibkan harus ada keterwakilan perempuan. Maka di sini kami sepakat dan telah melihat dari segi pendidikan dan visioner orang tersebut. Maka kami panggil dan kami sebut namanya, yaitu Ibu Teti dari Dusun Mundul Kelari, RT 27 RW 05 Desa Curug, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Apakah disetujui? Baik, terima kasih. Itu untuk posisi bendahara. Selanjutnya untuk wakil ketua bidang anggota kami amanahkan kepada Bapak Kiki, alamat rumah Dusun Kerajaan 2 RT 15 03 Desa Curug, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Apakah dapat disetujui? Silakan Bapak Kiki untuk ke depan. Yang usaha. Baik, selanjutnya untuk wakil bidang usaha. Hasil kesepakatan dalam rapat Pramuskes yang dihadiri oleh beberapa orang tokoh diamanahkan kepada Bapak Indah dari Dusun Jalan Bedeng RT 24 RW 04 Desa Curug, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Apakah dapat disetujui? Baik, Bapak Indah silakan ke depan. Nah, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah posisi pengurus yang nantinya akan menjadi nakoda di dalam Koperasi Desa Merah Putih Curug Kelari. Baik, untuk selanjutnya yaitu susunan pengawas. Di dalam instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 bahwa kepala desa adalah sebagai ex officio, berarti untuk ketua pengawas
Setuju ya? Ya mau nggak mau kayaknya itu presiden Pak. Baik. Yang kedua, wakil pengawas, wakil anggota. Untuk anggota ya, diamanahkan kepada Bapak Haji Ahmad Sopari. Hadir nggak? Hadir nggak? Nah, ini Pak, mungkin Pak Ahmad Sopari ini punya halangan yang memang tidak bisa dilakukan. Meskipun memang beliau tidak hadir, kalau memang disetujui oleh Bapak Ibu, kami akan tulis. Tapi kalau gimana Pak? Itu ya. Jadi meskipun tidak hadir, untuk posisi Pak Haji Ahmad Sopari ini menjadi anggota pengawas. Setuju? Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya untuk anggota kedua, kami amanahkan kepada Bapak Asep Adidin. Setuju? Setuju Pak? Silakan Pak Asep berdiri Pak. Beliau ini beralamat rumah tempat tinggal di Dusun Parung Kadari, RT 43 08 Desa Curug, Kecamatan Kadari, Kabupaten Karawang. Alhamdulillah bahwa susunan pengurus dan pengawas untuk Koperasi Desa Merah Putih Curug Kelari telah terbentuk dan disahkan dalam musyawarah desa. Saya lagi bertanya, apakah setuju semuanya? Alhamdulillah. Silakan Bapak untuk bertanya. Bidang usaha. Baik Pak, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya Pak, yaitu pembahasan bidang usaha dan rencana kerja. Ini kami akan serahkan kepada rekan kami, yaitu Bapak Asep Adidin. Waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Langsung aja di sini saya akan kasih gambaran tentang jenis usaha koperasi ya yang nanti akan dijalankan di Desa Curug Tercinta ini ya. Ini suatu harapan baru ya buat kita semua warga Desa Curug. Alhamdulillah kita sekarang tentukan jenis usaha koperasi ya. Di sini ada beberapa yang juga direncanakan terkait Impres nomor 9 tahun 2025 ya. Salah satunya yaitu gerai sembako ya. Jadi gerai sembako ini dalam artian luas, terdiri dari beras, minyak dan sampai yang lainnya, bukan sembako. Nah, saya bacakan dulu ya beberapa poinnya ya. Kemudian yang kedua, gerai obat murah, karena di sini sangat penting juga untuk masyarakat desa untuk sehat ya, untuk sehatnya. Biasanya ini ibu-ibu nih yang bawel untuk keluarganya ya, kalau ada yang sakit cepat-cepat suruh minum obat gitu ya. Nah ini salah satunya penting. Kemudian juga gerai klinik desa, ini juga penting ketika ada yang sakit mungkin di Desa Curug. Alhamdulillah di Curug sudah ada puskesmas ya, mungkin ini bisa lebih ditingkatkan lagi untuk penyerapannya langsung kepada warga Desa Curugnya ya, melalui koperasi nanti. Keempat, gerai kantor koperasi. Nah nanti juga disepakati untuk domisilinya ya. Kami pemerintah desa bersama BPD untuk alamat kantor mungkin di Desa Curug dulu Pak ya, untuk alamat domisili. Kemudian yang kelima, gerai unit simpan pinjam ya, itu salah satunya yang akan dijalankan ataupun rencana kerja operasi bidang usahanya. Kemudian gerai pergudangan, nah
ini sangat penting juga ya, karena di mayoritas masyarakat di seluruh petani, ada nelayan juga. Mungkin ini bisa berguna juga ya, kira pergunakan atau sore kayak pendidik itu untuk yang nelayan ikannya supaya lebih segar terus ya. Ini sangat perlu juga. Dan logistik distribusi juga ya. Jadi artinya mobilisasi pengangkutan ya, bahan baku ya, seperti ketahanan pangan, beras ya, nah, dan lain-lain kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, kegiatan usaha lain sesuai penugasan pemerintah ya, kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat di desa setempat serta karakteristik wilayahnya. Jadi boleh ditambah ya, ditambah dalam artian apa yang bisa berjalan unit usaha untuk operasi Desa Merah Putih di Desa Curug ini. Salah satunya kemarin kita ini tambahan jasa pelayanan publik ya, jasa pelayanan publik kita tambahkan juga untuk jenis usaha koperasi. Adapun nanti kita sepakati dulu ya beberapa 8 poin ini untuk rencana pengembangan usahanya ya. Semoga jenis usaha yang kita rencanakan ini dapat berjalan ya sesuai dengan apa yang kita harapkan teman-teman untuk kesejahteraan masyarakat desa Curugnya. Nah, amin. Nah, itu salah satu beberapa poin yang jenis bidang usaha. Nah, sekarang mungkin dikasih waktu ada beberapa. Apakah setuju? Apakah mau ditambah? Kalau pengurangan saya kira enggak ya, karena ini sangat penting sekali bagi masyarakat desa Curugnya ya. Kalau ditambah boleh, saya rasa itu ada beberapa poin. Mungkin ada tambahan mungkin dari sektor yang lainnya. Apakah mau ditambah? Salah satunya mungkin ya, ke depan kita juga ada namanya desa wisata. Mungkin itu saya perlu dimasukkan juga ya, karena kita mempunyai potensi ya, alam, ketahanan alam dan kearifan lokal masyarakat di desa, baik itu kesenian, kebudayaan ya, seperti itu. Nah, itu jenis usaha. Apakah disetujui semua Pak atau ada tambahan? Setuju? Oke ya? Oke, nanti kita dibuatkan berita acara. Selanjutnya untuk modal usaha ya, teman-teman semua. Untuk modal usaha di Koperasi Merah Putih ini salah satunya ya, yang namanya koperasi itu apa namanya, dalamnya pasti dari anggota untuk anggota dan berasaskan gotong royong ya. Jadi semua warga ya harus ikut, dia dapat nanti modal usaha, dapat keuntungan dibagi-bagi, kerugian pun sama. Jadi di koperasi ini ada sistemnya sama dengan gotong royong. Mungkin ini bisa lebih ditumbuhkan lagi kearifan lokal kitanya di gotong royongan untuk lebih dapat ya, ditambah lagi ya. Sekarang udah bagus, tinggal ditambah. Nah, simpanan modal ini ada yang pertama itu dari koperasi anggota simpanan ya. Yang pertama ada simpanan pokok, kemudian ada simpanan wajib, kemudian kalau koperasi mau menentukan boleh juga ada simpanan sukarela. Kalau simpanan pokok hanya sekali ya, itu kemudian sukarela per bulan. Nah, ini disepakati permodalan untuk anggota berapa untuk pokoknya, untuk wajibnya. Nah, ini harus disepakati sekarang di dalam musyawarah. Nah, kami kemarin sudah pramusim itu bermusyawarah bahwasannya untuk simpanan pokok hanya sekali itu besar nilainya ya 50.000, dan wajibnya setiap bulan itu 25.000. Apakah setuju teman-teman nih peserta musyawarah? Yakin? Alhamdulillah. Apa ya? Udah yakin peserta? Karena kita undang itu ada 100 orang Pak ya. Bukan yang hadir itu 64, jadi memenuhi ya kuota untuk berlanjutannya pembentukannya ya. Oke, dilanjut. Pak Dede silakan.
Baik, terima kasih rekan-rekan kami Bapak Asep Hadirin yang telah melakukan pembahasan baik tentang lokasi kantor, bidang usaha dan modal usaha. Pada dasarnya kami ingin bertanya kembali Pak, untuk lokasi kantor tadi telah ditanyakan oleh Pak Asep, yaitu akan menggunakan ruangan, salah satu ruangan yang ada di wilayah kantor Desa Curug. Ya Pak, itu untuk kantor Koperasi Desa Merah Putih Curug Kelari akan mempergunakan salah satu ruangan yang ada di area kantor Kepala Desa Curug. Terus yang kedua, tadi sudah sampaikan beberapa jenis usaha bidang usaha yang memang salah satunya ada tambahannya jasa pelayanan publik. Yang terakhir adalah modal usaha. Tadi sudah disepakati bahwa untuk simpanan pokok bagi anggota, dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Irfan dari Dinas Koperasi Kabupaten Karawang bahwasanya seluruh anggota seluruh masyarakat Desa Curug berhak dan bisa menjadi anggota koperasi. Sekali lagi bahwa tadi Pak Irfan sudah menyampaikan untuk seluruh warga Desa Curug yang ber-KTP Curug berhak dan bisa menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih Curug Kelari, dengan catatan bila seseorang disebut anggota koperasi itu telah mendaftarkan diri kepada pengurus dan telah membayar simpanan pokok, itu sah jadi anggota koperasi. Meskipun Bapak Ibu sekalian ber-KTP Curug, ketika memang belum punya legalitas sebagai anggota koperasi, maka bukan anggota, meskipun Bapak Ibu itu adalah warga Desa Curug, meskipun Bapak Ibu itu adalah ber-KTP Desa Curug. Jadi kami harapkan kepada semuanya, bil khusus yang hadir di sini, terus semua aparatur pemerintah Desa Curug masuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih Curug Kelari. Sekali lagi, kami himbau, kami minta, kami harapkan kepada bil khusus yang hadir hari ini, dan bil khusus juga kepada seluruh aparatur pemerintahan Desa Curug, daftar menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih Curug Kelari. Ini akan menjadi modal awal bagi para pengurus. Oke Pak ya? Baik. Untuk selanjutnya, barangkali ada masukan dan saran dari Bapak Kepala Desa demi kemajuan koperasi ini, kami persilakan Pak. Ada wakil Pak Kepala Desa. Bapak dan Ibu peserta hari mau memberikan masukan dan saran, kami persilakan. Silakan Bapak Dr. Teguh dari praktisi kesehatan. Silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami secara atas semuanya kepada saya sudah di pada ini di musyawarah desa khusus khususnya masalah koperasi Merah Putih. Lalu juga mendengar terima kasih kepada kepala desa, kepada koperasi desa dan kepada teman-teman saya yang hadir di sini. Izin tepatnya sih saya ingin sini supaya mungkin ada pemahaman lebih dalam dari awal saya ingat tadi pemaparan tentang koperasi, poin-poin, habis itu perumusan anggota, kemudian teknis dan asal tentang masalah apa aja yang kita kerjakan.
sebelumnya ucapkan terima kasih. Ternyata desa juga menjadi partisipan juga untuk koperasi merah putih. Terkait masalah koperasi, tadi kan dipaparkan juga masalah divisi usaha dan lain-lain. Memang kalau untuk pembentukan sebuah usaha kan pertama usaha apa, setelahnya usahanya bagaimana. Nah, di situ masukan dari kami penting sekali SDM yang paham tentang demografi, tentang konsep usaha yang benar, baik untuk dapat berlanjut. Jadi mungkin masukan dari saya butuh sekali kita butuh pendampingan Pak, pendampingan baik dari segi orang yang berkompetensi di bidang usahanya, sekalian juga untuk sebagai monitoring usahanya, supaya harapan kami dari usaha koperasi ini kembali sesuai dengan nama koperasi itu sebagai sokong dulu di mana koperasi untuk kepentingan bersama. Jangan sampai kita anggaran itu kita turun tapi bingung mau usaha apa. Nah itu yang repot. Nah itu konsepnya benar diatur karena kita uang negara, dan itu kalau banyak pengusaha beristilah cepat nggak bisa terlalu lama. Jadi tentu sekali pendampingan karena kita di daerah sini kan masih mungkin karena digitalisasi masih kurang, jadi masyarakat tapi butuh sekali pendampingan baik-baik. Mungkin teman-teman yang sudah berhasil atau kita berkolaborasi dengan siapa yang kiranya konsep usaha apa masih diberi lagi supaya nanti harapan kami dari desa ini skalanya tidak cuma desa, tapi skalanya sudah skala minimal provinsi lah. Kita membawa nama desa tersebut satu. Jadi butuh sekali kami mendampingkan setiap di pengusaha-pengusaha di sini. Mungkin ibu-ibu yang dapat sembako, mendampingkan harus bagaimana, langkahnya seperti apa, strateginya bagaimana, dan rebranding lagi mungkin produknya supaya nanti bisa bertransformasi dari produk yang awalnya mungkin konvensional bisa digital bagaimana, gimana kita mau nggak mau kayaknya berbeda dengan zaman dulu kita buka toko tunggu orang datang jelas pelan sekali karena mau nggak mau kita harus ikut perkembangan zaman. Terkait rumah tujuannya satu supaya orang ini dibuka semakin cepat semakin cepat dan otomatis kembalinya ke masyarakat juga, khususnya pembagian SHU juga harus dipaparkan sekalian berapa persen dari keanggotaan, berapa persen dari SHU itu sisa-sisanya berapa persen untuk si pengelola pengurus. Biasanya ada dari ini untuk kesehatan, pendidikan, khususnya di area itu. Jadi nanti kan supaya dana itu yang kita mungkin ya dari masyarakat kita beribunya di sisi dikelola punya aset dikelola oleh kita diberikan lagi manfaatnya untuk sebagai jauh lagi. Karena di konsep itu diri lagi supaya kita jadi yang bisa diri ke daerah lain, mungkin kita bisa diri ke tingkat desa lain, dari tingkat desa kita tingkat kabupaten, maksudnya itu dari tingkat sendiri. Jadi kami masukannya itu perusahaan penagihan mungkin tim leader yang lebih berpengalaman di era digitalisasi, karena sampai supaya kita nggak muter di situ makanya usaha menguasanya hanya lokal, tapi harus bisa ekspansi ke luar gitu. Kalau kita misalkan di sini pagi, kita masih pagi kumpulin. Kalau memang kita bisa jadi pulangnya, ngapain kita sudah kayak luar. Pagi ini kumpulin lagi supaya hasilnya sempurna. Kooperasi dalam apa? Mungkin kita perlu diberikan merah, supaya masih pasarnya gimana apa yang lain ini pagi betul. Gitu. Harapannya itu kesana dengan rasa serokan tadi. Harapan kami butuh sekali untuk benar-benar mendampingan. Karena supaya nanti apa yang diamankan pemerintah bahwa itu bisa bermanfaat, yang bernilai untuk kebersamaan juga. Karena banyak sekali koperasi di sini sebenarnya masih sangat berguna. Makanya kesimpulannya ketika ada partisipasi dari pemerintah desa adanya dalam koperasi ini harapannya bisa berjalan dengan maksimal nanti. Jadi seperti itu Pak, ini dia penampilan Pak. Nah gitu aja. Yang benar-benar yang berpotensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Koperasi ada yang mau tentang masukan ini karena gitu Pak ya,
Untuk saat ini ya, saya kasih itu dulu. Saat ini sekarang ini kita musyawarah pembentukan koperasi Desa Merah Putih Curug Kari yang isinya itu tadi. Adapun itu saran masukan sangat bagus sekali, dan itu untuk kedepannya karena pemerintah desa itu perlu menerima juga bisnis teknis untuk penyelenggaraan pelaksanaannya ya, karena rencana itu serentak tanggal 12 Juli itu sudah jadi akta pendiriannya ya. Jadi sekarang kan bulan Mei itu ada waktu sekitar 2 bulan, itu ada tahapan. Mungkin setelah ini ada rapat operasi, bayang itu ya operasi yang menyelenggarakan rapat musyawarah ini selesai di tingkat desa, pemerintah desa dan BPD. Nah, untuk selanjutnya yang tadi disampaikan terkait masukan sangat bagus sekali, itu menjadi landasan ya. Nanti dimasukkan juga ini sarannya di berita acara bahwasanya terkait dengan SDM, demografi desa ya, dan pendampingan perlu usaha. Nah, itu sangat bagus sekali. Saya rasa mungkin nanti teman-teman anggota persiapkan saja ya, sudah siap-siap mulai dari sekarang, karena ini tahapnya musyawarah pembentukan dulu. Tanggal 12 Juli itu udah launching pendiriannya, baru mungkin ya ada juga tulis yang jenis usaha, bidang usaha apa ya. Jadi sekarang fokus ke pembentukan dulu ya hari ini. Oke, terima kasih Pak Dokter. Mungkin dari ada tambahan atau ada saran yang lain. Mungkin waktu berapa durasi? 1 orang lagi boleh? Bagus ini suaranya. Perkenalkan izin Mas Zaina Tanda Resmiata dari Tokoh Pendidikan. Saya hanya menyangka saja yang tadi dikatakan Dr. Teguh sangat baik sekali, yaitu di mana perencanaan harus ada pendampingan dan kontrol supaya nanti usaha operasi yang ada kita itu maju, karena kami lihat banyak sektor usaha di sini yang belum tergali ya. Kemudian tadi kan kita ada beberapa simpanan, diantaranya simpanan pokok, simpanan wajib, dan tadi tentu bagus karena kita kan ada simpanan operasional wajib, artinya sudah ada modal awal, sehingga di tahun berikutnya dalam KRAT itu harus diadakan sisa usaha, hasil usaha ya, sisa hasil usaha. Yang saya ingin tambahkan, karena di sini kita setahun sekali juga mengadakan Lebaran atau Idul Fitri, di mana ketika kita mau Lebaran kita butuh uang, sehingga ingin saya satu lagi yaitu diadakannya SHR, simpanan hari raya. Ya, jangan sampai sekarang banyak kasus-kasus untuk menitipkan uang di seseorang disebut paket. Saya aja hanya bayar 400.000 per bulan sampai sekarang berapa juta yang belum terbayar ya, karena saya percaya sebenarnya tahun pertama ada merasakan uang kembali, kemudian ada hasilnya. Di tahun kedua nihil Pak, 400.000 per bulan. Nah, oleh karena itu koperasi ini sangat bagus sekali untuk menyimpan untuk hari raya. Jadi ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan hari raya, dan yang tadi terakhir adalah yang begitu sisa hari usahanya harus ditentukan berapa persen dari yang kita tabungkan itu. Demikian, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Thomas dari Tokoh Pendidikan. Tadi beliau menyampaikan ataupun memberikan satu harapan bahwa diadakannya simpanan hari raya. Nah, di sini kami sebagai pimpinan rapat akan mengembalikan lagi kepada konstituen. Apakah disetujui saran dan masukan dari Pak Thomas? Kalau memang disetujui, berarti akan kami masukkan ke dalam berita acara. Betul ya? Ataupun dalam kesimpulan Pak. Baik, untuk pembinaannya Pak. Lalu
Jadi juga kalau memang jadi kan nyepet, kalau maunya 100.000 ya 100.000 contohnya. Jika nanti di akhir tahun ya kita akan pembagian pinjaman hari raya ya plus sisa 100.000 usaha gitu. Jadi saya ditentukan ya. Baik, terima kasih. Ini sama dengan simpanan saudara. Baik Pak. Ada lagi? Oh, dari Pak Irfan. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Halo. Jadi saya cuma menambahkan aja Pak kaitan dengan tadi pertanyaan masukan dari Pak Dokter ya. Jadi Pak, kalau untuk pendampingan memang pas kemarin juga coba kita tanyakan ke Kementerian Koperasi untuk pendampingan entah itu tentang program nanti ke depan atau tentang yang lainnya, Kementerian Koperasi itu belum bisa mengiyakan, artinya bakal ada pendampingan gitu loh. Contoh, dulu ada juga sebetulnya Impres keluar tahun 84 tentang koperasi induk desa. Nah di sana itu ada pendampingan dari dinas Pak, yaitu manajer yang disimpan di koperasinya. Nah untuk koperasi desa Merah Putih ini belum ada Pak. Belum ada, tapi insya Allah lah yang namanya program itu pasti ada pendampingan, baik itu dari dinas koperasi atau pendampingan dari pendamping desa. Karena kan seperti kita ketahui, pendamping desa ini kan lebih tahu wilayah keanggotaan. Kalau kami sebetulnya kurang ini, kurang. Jadi di kami itu ada pengawas koperasi, termasuk saya pengawas koperasi itu ada 9, cuma 9. Bayangkan kalau misalkan ditambah lagi 309 koperasi Merah Putih, kebayang dari hulu ke hilir. Bisa jadi hari ini saya ke Pakis Jaya, baru ke Curugit tahun depan Bu. Kalau begitu banyaknya, ditambah jumlah koperasi yang lain itu ada 1.700 koperasi yang mesti kita awasi. Nah, tapi harapan kami tetap sih Pak, yang namanya program pasti nanti ada pendampingan, baik itu dari dinas atau mungkin dari dinas terkait juga, mungkin dari pendamping desa dan yang lainnya. Mungkin itu Pak. Terus untuk sisa hasil usaha, baiknya memang sekarang itu dirumuskan. Artinya ada namanya pembagian SHU Pak. Dana untuk anggota berapa persen, dana untuk dana cadangan berapa persen, pengurus pengawas nanti berapa persen, dan yang lainnya. Ada dana sosial, dana pembangunan daerah kerja, maksudnya biar apa? Biar matang gitu, langsung diputuskan gitu. Nanti pengurus, tadi juga ada yang nanya, Pak katanya pengurus ada honornya enggak? Katanya di YouTube ada. Pak kalau ada honornya saya juga mau mencalonkan. Untuk saat ini belum ada honor pengurus dan pengawas. Cuman kalau di Undang-Undang 25 menyatakan bahwa ada pembagian SHU, artinya pengurus pengawas itu ada haknya. Terus yang kedua, yang ketiga itu mengenai usaha. Ya. Usaha ini kan program dari nanti nunggu program dari pemerintah. Artinya memang nanti ada sub-sub termasuk unit simpan pinjam. Memang nanti ada dana dari pemerintah berupa kredit. Makanya kalau bisa nanti koordinator, wakil ketua bidang usaha nanti, karena di aturan itu membolehkan mengangkat karyawan. Contoh misalkan ada 4 usaha nih yang mau dijalankan. Nah, koordinator bidang usaha itu boleh mengangkat karyawan. Jadi masing-masing usaha ada yang mengelola. Biar apa? Biar bisa dipertanggungjawabkan. Contoh simpan pinjam misalkan nih, kalau macet tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab nanti pengelolanya Pak. Jangan sampai nanti ketika miss di koperasinya, punten Pak Kades, nanti anggaran biasanya jadi kena dampak. Jangan sampai seperti itu. Karena ini kan sebetulnya memang beda, memang iya beda, anggarannya pun beda. Tapi kan takutnya seperti itu. Karena seperti kita ketahui, koperasi di desa ini kan identiknya kan dari desa. Karena desa
desanya juga cek. Jadi identitas desanya pun ada. Ya mudah-mudahan harapan kami memang ke depan operasi Merah Putih Desa Curug ini jadi percontohan, Pak. Karena mengingat potensi yang ada. Kemarin juga saya bikin di YouTube-nya, oh bagus nih. Artinya bapak kepala desanya support, juga tokoh masyarakatnya juga mendukung gitu loh. Harapan saya seperti itu. Karena memang yang sekarang besar pun diawali dari yang kecil. Memang berat memang untuk menjalankan. Tapi paling tidak ketika kita saling mendukung, otomatis nanti cita-cita kita akan tercapai. Terus yang kedua, yang masalah simpanan hari raya. Memang di koperasi ini mengenal istilahnya simpanan sukarela, dan besarnya itu nggak bisa dipatok. Silakan, mau misalkan sebulan 20.000, mau 40.000, nanti dibagikan pas hari raya misalkan, silakan disepakati aja di rapat kita. Mungkin itu atau jawaban dari kami. Kalaupun memang ada yang mau bertanya lagi silakan. Mungkin Ibu mau menambahkan? Baik, terima kasih atas masukan dari Pak dari Dinas Koperasi Kabupaten Blora. Sedikit saya juga ingin mengingatkan, Pak. Dan kami di sini bukan dulu sebagai pimpinan rapat. Kami akan berbicara sebagai lembaga Badan Permusyawaratan Desa. Kami berharap kepada para pengurus yang di depan, bila mana ini menjadi orang, jadi kami harapkan dari masing-masing perwakilan mewakili. Karena mungkin ini operasi banyak orang, Pak. Nanti ke depan akan membutuhkan banyak orang. Karyawan lah akan demikian. Jadi kami harapkan kepada pengurus nanti, agar dari setiap masing-masing kewakilan ada yang mewakili. Itu pun orang yang memang menurut pengurus mampu di bidangnya. Itu ya. Terima kasih. Baik, kami pakai kembali sebagai pimpinan rapat. Alhamdulillah, dari awal susunan acara telah selesai sampai dengan tadi terakhir masukan pimpinan ya. Oh silakan, dipersilakan Pak Des. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkannya sedikit, sebab ini operasi Merah Putih ini memang pasti ada hubungannya dengan desa. Jadi ada hubungannya dengan keuangan desa, ada hubungannya dengan penata usahaan keuangan desa. Dan ini juga perlu diketahui juga oleh semua bahwa memang Koperasi Merah Putih ini setelah dibentuk, sekarang kan sudah terbentuk oleh BPD, dan kemudian setelah hasil dari musyawarah ini akan ditindaklanjuti oleh akte notaris. Pak, seperti itu ya. Nah, kemudian pembentukan akte notaris itu bukan waktu yang sebentar, pasti lama. Sebab ini kita ada beberapa ratus desa, pasti kolektif. Nah, setelah kemarin kami komunikasi sekecamatan Kelari, setelah terbentuk koperasi ini, kita bekerja tidak perlu harus menunggu akte notaris. Jadi sebenarnya yang tadi harus menerangkan tentang usaha-usahanya, persetujuan tentang bidangnya, sebenarnya harusnya itu dari ketua dan anggota reng-rengan. Nah, yang mau Pak Iris menjelaskan di sini adalah anggaran koperasi ini pengajuannya itu melalui bank, melalui jaminan akte notaris dikabarkan inti nama mun urang di imah boga sertifikat bisa mau minjem ka bank, Bu.
Nah seperti itu Pak, dasar musyawarah ini akan menjadi jaminan minjam ke bank. Berapa yang dibutuhkan oleh Koperasi Desa Curug sesuai dengan potensi yang ada di sini. Misalkan 1 miliar yang dibutuhkan dari simpan pinjam, pariwisata, dan yang lain-lain misalkan. Nah, kita pinjam ke bank, otomatis kita ada setoran Pak, setoran ke bank. Kalau misalkan Koperasi Merah Putih ini tidak bisa setor ke bank, kalau boleh jujur, jaminannya adalah Desa Curug Pak, yaitu anggaran dana desa APBN. Makanya kami berharap, kami mohon kepada Koperasi Merah Putih ini, kalau tidak berjalan, otomatis kita anggaran dana desa ini akan jadi jaminan untuk pelunasan ke bank. Ngerti nggak Pak? Ngerti ya? Jadi nanti tidak ada infrastruktur, guru pakun, posyandu, karena terbengkalai Koperasi Merah Putih. Ini perlu penjelasan yang matang ya. Nah terus mohon izin maksudnya setelah yang diharapkan oleh pemerintah, jangan menunggu dulu anggaran dari bank. Kita memanfaatkan koperasi mandiri yang sedang berjalan seperti yang sudah dilaksanakan oleh Ketua Bumdes melalui koperasi UMKM. Nah itu bisa dikerjasamakan melalui koperasi ini Pak. Jadi tidak menunggu harus ada anggaran. Jadi sekarang berjalan sedikit demi sedikit. Jadi jangan sampai nanti di saat kita butuh anggaran itu hanya untuk menutupi kekurangan. Jadi kita jangan sampai rencana Koperasi Merah Putih ini namanya jelek. Jadi kita nama Desa Curug ini supaya bagus, ya Pak ya. Jadi kita sebenarnya sama Pak Lurah juga sudah punya rencana bahwa gedung yang ada di sini akan menjadi gedung Koperasi Merah Putih Pak. Nanti Desa Curug akan pindah ke tempat yang lain supaya nama Merah Putih, nama Koperasi Merah Putih ini gedungnya di sini. Nanti desanya pindah. Sebab kita di Desa Curug ini ada anggaran pembangunan Desa Curug gedung prototip yang belum bisa diambil. Makanya nanti di saat desa pindah di sini jadi gedung Merah Putih. Itu rencana jangka panjang ke depan kami bersama kepala desa maupun bersama BPD. Mungkin itu saja yang PDS sampaikan. PDS untuk Pak Ketua Kedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya Pak, nanti untuk pengurus koperasi ini ada yang namanya rapat pengurusnya. Dan kami pun berharap di sini antara koperasi dengan PDS ada Bumdes nggak yang hadir? Kebetulan Bumdes juga alhamdulillah hadir. Jadi antara Bumdes, koperasi dan PDS dan juga lembaga BPD, kami harapkan bersedia besar. Mari kita berjalan bersama, mari kita berdampingan bersama, berjalan di rel yang sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu Desa Curug sejahtera. Baik, terima kasih. Baik, untuk saatnya kami bacakan kesimpulan rapat Musdes hari ini. Nama koperasi Desa Merah Putih Curug Kelari. Susunan pengurus: Ketua Bapak Ipan, Sekretaris Bapak Yasin, Bendahara Ibu Tekri, Seksi Bidang Usaha Bapak Haji Ahmad Sobari, Bapak Inja. Untuk seksi bidang anggota
yaitu Bapak Vicky. Susunan pengawas: 1. Ketua Bapak Kepala Desa Curug. Anggota Bapak Haji Ahmad Sopari. Anggota kedua Bapak Asad Ajudin. Untuk lokasi kantor koperasi Desa Merah Putih Curug lain bertempat di wilayah ataupun area kantor Kepala Desa Curug. Bidang usaha: satu, gerai sembako. 2, gerai obat murah ataupun apotek desa. 3, gerai klinik desa. 4, gerai kantor operasi. 5, gerai unit simpan pinjam. 6, gerai pergudangan. 7, kegiatan usaha lain yang sesuai penugasan pemerintah. Dan 1 tambahan, berarti 8, jasa pelayanan publik. Modal usaha: simpanan pokok untuk anggota sebesar Rp50.000, simpanan wajib untuk anggota sebesar Rp25.000, dan simpanan sukarela tidak ditentukan. Dan untuk saran dan masukan yang tadi disampaikan baik oleh Bapak Dr. Teguh dan lain sebagainya, ini akan kami catatkan di dalam berita acara dan akan jadi bahasan di dalam rapat pengurus koperasi. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya, dan untuk penutup kami kembalikan kepada MC awal. Yaitu sambutan ataupun visi dan misi dari Ketua Koperasi Desa Merah Putih Curug. Maka itu Bapak Irfan Ika Bahanja kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Curug dan pemerintahan Desa Curug, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Irfan panggilan dari Dinas Koperasi, yang saya hormati tenaga ahli dari Kementerian Desa, ada Pak Masjid dari Endah, serta yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat tamu undangan yang hadir di musyawarah desa mengenai koperasi Merah Putih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita hadirkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa atas ridho dan izinnya kita hadir di sini di Aula Desa Curug dengan niatan yang sangat baik, dengan niatan yang sangat bagus, dengan kebentukan yaitu koperasi Merah Putih. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana karena beliau Allah kita bisa berdiri di sini, ada di sini, menjadi umatnya yang beruntung sampai bisa hadir di pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang hadir di sini, amanah yang diberikan Bapak Ibu, insya Allah saya akan kembali seamanah-amanahnya. Apalagi tadi melihat apa yang ditampilkan di video dari Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan Menteri Koperasi, Kementerian Desa, itu berbicaranya semuanya positif. Tadi diingatkan oleh Pak Irfan, forum tertinggi di koperasi itu bukan perusahaan saya, bukan perusahaan dari wakil ketua ataupun sekretaris ataupun bendahara. Forum tertinggi itu adalah rapat anggota dari koperasi tersebut. Jadi ketika nanti ada berbicara teknis, keputusan strategis yang akan diputuskan mengenai hajat dari koperasi serta anggota, itu akan dibicarakan dengan pengurus serta anggota, begitu pun dengan pengawas. Artinya Pak Pimpinan tadi ada pesan untuk senantiasa bersinergis. Artinya koperasi itu milik bersama. Tidak ada yang namanya itu di sektoral, tidak ada. Semua
dan ketua sama anggota itu sama. Ketua hanya struktural saja, wakil anggota hanya struktural saja, wakil ketua hanya struktural saja. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk membesarkan operasi Merah Putih Desa Jolo. Saya sedikit mengulas. Bapak, Ibu mengetahui nggak ini gagasan dari operasi itu dimulai dari siapa? Ada yang mengenal Muhammad Atta? Muhammad Atta itu adalah nama kecil dari Bung Hatta. Nah, Bung Hatta mulai operasi itu dari sejak tahun 1930 ataupun 1932 karena beliau berkesempatan bersekolah di luar negeri dan lihat potensi kita itu adalah operasi. Kongres operasi pertama itu terlaksana di Tasikmalaya, Pak, di Jawa Barat tahun 1947. Makanya ditetapkan 12 Juli nanti adalah hari operasi yang mungkin presiden beserta jajarannya supaya pas di waktu itu di hari operasi. Nah, di tahun 53 Bung Hatta dinobatkan sebagai Bapak Operasi. Artinya operasi itu berbeda dengan jenis perusahaan. Ada pimpinan dan lain-lain. Tidak ada operasi itu adalah gerakan kerakyatan mengenai ekonomi yang berkaitan berkerakyatan dan ekonominya berdemokratis. Semua kita memiliki tanggung jawab. Prinsip-prinsip itulah yang ingin dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mungkin apa yang disampaikan oleh Bung Hatta tadi. Mungkin di 80.000-an ya 80.000 untuk Indonesia para bapak itu ingin ekonomi itu digerakkan dari desa ke desa dan untuk kemajuan bangsa. Apa yang terjadi di Jakarta itu berasal dari desa, artinya tidak di sentral saja, artinya kita juga memiliki peran penting melalui operasi ini. Tidak banyak yang saya sampaikan, artinya ke depan saya harapkan rasa kepemilikan sesama anggota di operasi. Jangan segan, jangan apapun itu ketika ada misalnya dari saya pribadi ataupun pengurus ada salah ingatkan saja. Mari kita bangun operasi Desa Merah Putih Tuban ini dengan berlandaskan musyawarah dan prinsip kekeluargaan. Yang itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Operasi Desa Merah Putih Jolo yang telah memberikan paparan serta isi-isinya. Dan untuk penguasaan operasi, anggota operasi, mohon untuk mengumpulkan kopi ya ke Pak Sekajiri misalnya. Untuk acara selanjutnya yaitu alhamdulillah untuk acara musyawarah desa khusus pembentukan kepengurusan operasi Merah Putih Desa Curug Lari, alhamdulillah telah selesai. Itu mari kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selalu membawa acara, mohon maaf apabila dalam pencapaian kata-kata ataupun banyak kekurangan ini. Ya, untuk ini foto bersama dulu untuk sebelum ditutup, foto bersama untuk urusan operasi. Semuanya foto bersama dulu. Mari kita sukseskan operasi Desa Merah Putih Curug Lari. Desa Curug